Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, selamat siang Miss Maya. Perkenalkan, nama saya Ayunita Rahmi. Saya dari kelas 12 IPA 2. Kali ini saya akan membahas materi kelas 10 yang berjudul Pemanasan Global dan Pencemaran Lingkungan. Nah, video-video yang sudah saya tunjukkan di awal itu termasuk contoh-contoh pemanasan global dan pencemaran lingkungan loh. Yuk kita bahas lebih lanjut tentang materi pemanasan global dan pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan didefinisikan sebagai masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan komponen lainnya ke dalam lingkungan oleh kegiatan manusia. Memburuknya kualitas alam karena pencemaran sebagai akibat dari kemajuan peradaban, peningkatan penggunaan sumber alam, pertambahan penduduk, dan perkembangan industri. Secara umum, lingkungan dapat mengalami pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah, pencemaran suara, pencemaran radioaktif, serta pencemaran visual. Namun, pembahasan bagian ini hanya difokuskan pada proses pencemaran udara, air, dan tanah ya teman-teman. Pencemaran air terjadi apabila pencemar dibuang secara langsung atau tidak langsung ke dalam badan air tanpa dilakukan proses pengolahan terlebih dahulu untuk membuang senyawa-senyawa yang berbahaya. Contohnya seperti air yang akan digunakan untuk keperluan sanitasi seperti mandi, cuci, dan juga air minum harus memenuhi beberapa parameter fisik, biologi, dan kimia. Parameter fisik kualitas air yaitu kekeruhan, warna, zat padat terlarut, suhu, rasa, dan bau. A. pH air. Pada kondisi normal, pH atau derajat keasaman air berada pada interval 6,5 sampai 8,5. Pencemaran air dapat menyebabkan pH air kurang dari 6,5 atau lebih dari 8,5. B. Kadar CO2. Kadar CO2 yang terlarut dalam air dipengaruhi oleh suhu, pH, dan banyaknya organisme yang ada dalam air. C. Biochemical oxygen demand both dan chemical oxygen demand code. Bahan pencemar organik, daun, bangkai, karbohidrat dapat diuraikan oleh bakteri air. Penguraian tersebut membutuhkan oksigen yang menyebabkan kadar oksigen terlarut dalam air berkurang. Banyaknya oksigen yang diperlukan bakteri untuk mengoksidasi bahan organik disebut biochemical oxygen demand both. Adapun chemical oxygen demand code adalah jumlah oksigen yang dibutuhkan untuk mengoksidasi zat-zat organik secara kimiawi. Yang ketiga, bahan pencemaran air. Yang pertama, limbah domestik. Yang kedua, pestisida dan residu pestisida. Yang ketiga, nutrien berlebih. Dan yang keempat, zat anorganik yang larut dalam air. Dampak-dampak dari pencemaran air yaitu yang pertama ada media penyebaran penyakit, yang kedua peningkatan alga, yang ketiga penyakit eceng gondok, yang keempat menurunkan kadar oksigen dalam air hingga mengganggu organisme di perairan dan mengganggu pernapasan karena bau yang menyengat. Dengan adanya pembuangan limbah mengandung bahan kimia berbahaya dapat merusak lingkungan yang ada di sekitar kita. 2. Pencemaran tanah. Pencemaran tanah terjadi akibat kontaminasi pada tanah karena senyawa kimia meresap pada lingkungan tanah alamiah. Pencemaran ini menyebabkan penurunan kualitas tanah sehingga tanah tidak dapat dimanfaatkan. 1. Bahan-bahan pencemar tanah. A. Limbah pertanian. Ketergantungan penggunaan pestisida sintesis dalam pertanian dapat mencemari tanah. B. Limbah industri. Limbah yang berasal dari proses industri, baik industri skala besar atau kecil, dapat berupa limbah padat dan cair. C. Limbah domestik. Limbah domestik dihasilkan oleh aktivitas rumah tangga dapat berupa limbah padat dan limbah cair. Limbah padat meliputi sampah organik, misalnya sisa makanan, dan juga sampah anorganik seperti plastik, kaleng, dan kertas. Adapun limbah cair dapat berupa tinja, deterjen, oli, dan cat. Limbah ini jika meresap ke dalam tanah akan merusak kandungan air tanah dan membunuh mikroorganisme dalam tanah. Dampak-dampak pencemar tanah. A. Penurunan kesuburan tanah yang berakibat pada penurunan hasil tanaman. B. Hilangnya nutrisi alam yang ada di tanah yang disebut sebagai korosi tanah. C. Gangguan kesetimbangan tumbuhan dan hewan yang hidup di tanah. D.
Peningkatan kadar garam dalam tanah yang menyebabkan tanah tidak baik untuk ditanami. Pencemar tanah dapat menyebabkan perubahan pada struktur tanah yang berakibat pada kematian organisme penting pada tanah tersebut. Hal ini akan menyebabkan perpindahan predator organisme tanah karena kehilangan sumber makanan. Pencemaran udara. Pencemaran udara dapat mengakibatkan udara menjadi kotor. Berikut ini beberapa peristiwa akibat pencemaran udara. Hujan asam. Hujan secara alami bersifat sedikit asam karena pH-nya sedikit di bawah 6. Hal ini disebabkan di udara yang larut dengan air CO2, hujan membentuk asam lemah. Hujan asam dapat menyebabkan kerusakan pada tumbuhan, hewan, dan struktur bangunan, serta menimbulkan masalah kesehatan seperti penggangguan pernafasan. Penipisan lapisan ozon. Keberadaan ozon di atmosfer bumi tersebar di dua lapisan terbawah atmosfer, yaitu stratosfer dan troposfer. Lapisan ozon di stratosfer pada ketinggian 20-25 km menyerap sinar UV dari matahari. Penyerapan ini sangat berguna untuk melindungi bumi dari radiasi sinar UV yang dipancarkan oleh matahari. Klorofluorokarbon (CFC). CFC merupakan zat yang tidak mudah terbakar dan tidak terlalu beracun. CFC sulit untuk dihilangkan karena bertahan lama di atmosfer. CFC pernah banyak digunakan sebagai bahan pendingin, aerosol, dan pelarut. Tetapi kini dibatasi penggunaannya karena merusak lapisan ozon. Partikel debu. Partikel debu atau particulate matter merupakan campuran dari berbagai senyawa organik dan anorganik di udara dengan ukuran kurang dari 1 mikron hingga 500 mikron. Senyawa organik mudah menguap. VOC, Volatile Organic Compounds, merupakan senyawa karbon yang memiliki tekanan uap tinggi pada suhu dan tekanan ruang, mudah menguap. Reaksi antara VOC dan oksida nitrogen jika terkena sinar matahari akan membentuk asap kabut, asbut, atau smoke fog, smoke. Dampak pencemaran udara. Dampak dari pencemaran udara sendiri adalah hujan asam, perubahan cuaca yang ekstrim, penipisan ozon, peningkatan kasus kerusakan mata hingga kanker kulit. Pemanasan global atau sekarang lebih dikenal dengan perubahan iklim global adalah kondisi memanasnya iklim bumi secara umum akibat ulah manusia yang telah berkontribusi memproduksi gas-gas rumah kaca ke atmosfer sehingga berdampak besar terhadap kondisi temperatur di permukaan bumi yang bertambah panas. Pemanasan global disebabkan oleh jumlah konsumsi bahan bakar kendaraan, hasil pembakaran industri, penggunaan CFC seperti AC, kulkas, dan botol aerosol, pembakaran hutan, dan gas metana yang berasal dari kotoran ternak dan mikroba di rawa-rawa. Aktivitas tersebut kemudian menghasilkan konsentrasi ke gas CO2 di atmosfer dan membentuk efek rumah kaca yang menjadi penyebab pemanasan global di bumi. Efek rumah kaca adalah kondisi di mana panas matahari terperangkap oleh atmosfer bumi, gas CO2 yang terkonsentrasi di atmosfer menahan panas matahari sehingga panas matahari tidak terpantulkan ke atas dan menyebabkan kenaikan suhu di permukaan bumi. Beberapa dampak pemanasan global yang dapat kita rasakan saat ini seperti naiknya permukaan air laut yang disebabkan oleh mencairnya es di kutub utara dan selatan, banjir yang semakin intens terjadi, cuaca dan iklim yang terjadi tidak teratur dan semakin langkanya beberapa spesies fauna. Contohnya, beruang kutub yang kehilangan habitatnya akibat mencairnya es dan orang utan yang kehilangan habitatnya akibat dari pembakaran hutan dan pembukaan lahan. Solusi pemanasan global: mengurangi pemakaian bahan bakar fosil, menggunakan kendaraan yang ramah lingkungan, menerapkan 3R atau Reduce, Reuse, and Recycle, melakukan reboisasi hutan, dan memperbanyak menanam pohon di lingkungan sekitar kita.